Oke, kita lanjut kerjakan soal nomor 2. Di sini masih ruang vektor umum. Nomor 2, misalkan V sama dengan ruang vektor berdimensi 2 dengan operasi penjumlahan. Dan operasi perkalian skalanya didefinisikan sebagai uh, karena berdimensi 2 maka dia V1 dan V2, W1 dan W2. Kalau misalnya dia adalah R3 berarti V1, V2, V3. Begitu juga dengan W. Sehingga di sini dia katakan dengan jelas bahwa ini adalah anggota dari ruang vektor berdimensi 2. Ruang vektor berdimensi 2. Dengan dia berikan untuk penjumlahan V tambah W itu sama dengan V1 tambah W1 ditambah 1. Ini definisi yang diberikan untuk kita selesaikan soal nomor A. Kemudian dan K itu sama dengan eh, dan perkalian skalar. Penjumlahan perkalian skalar. Seperti itu saya sudah tulis bahwa kita selesaikan untuk ada dua operasi, yaitu operasi penjumlahan. Saya tulis begini saja. Kemudian yang kedua itu eh, saya bisa tulis diberikan sesuai dengan soal, diberikan V itu sama dengan vektor berdimensi 2, ruang vektor berdimensi 2 dengan V, V ditambah V dengan V ditambah W itu sama dengan eh, V1 ditambah elemennya V1 tambah V1, kemudian V2 ditambah W2 ditambah 1 dengan perkalian vektornya K dikali V itu sama dengan K V1 V2. Di sini kita punya vektor V-nya itu 0,4 dan vektor W 1, negatif 3 dan skalarnya itu sama dengan 2. Kalau kita hitung untuk soal H, berarti V ditambah W itu sama dengan W1 ditambah W1, W2 ditambah W2 ditambah 1. Tinggal masukkan elemennya saja. V1 0 ditambah W1 1, elemen V2-nya 4 ditambah W2-nya negatif 3 ditambah 1. Sehingga kita punya sini 1, 4, 5 dikurang 3 berarti 2. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Sekarang yang skalar A dikali V berarti K-nya 2, V-nya 0, 4. Sehingga tinggal dikalikan saja. 2 kali 0, 0, 2 kali 4, 8. Oke, itu ini untuk soal bagian A. Sekarang soal bagian B, tentukan aksioma-aksioma sektor aksioma-aksioma ruang vektor berapa saja yang tidak berlaku. Kan soal B itu ada aksioma 1 sampai dengan aksioma 8. Nah, biasa dari aksioma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Biasanya yang gagal tuh di aksioma ini. Biasa gagal di aksioma 6 dan 7 atau ini biasa dikenal dengan aksioma distributif. Nah, jadi daripada daripada buktikan seluruhnya dari 1 sampai 8 hari kan hanya diminta untuk menentukan aksioma mana yang gagal. Ya kan soal nomor ini. Aksioma berapa saja yang tidak berlaku gitu. Yang tidak terpenuhi. Biasa tuh gagal di aksioma eh, kalau daripada kita lama-lama biasanya aksioma 6 dengan 7 itu yang gagal atau biasa dikenal dengan aksioma distributif. Di mana eh, saya tulisin saja. Biasa di aksioma 6 itu aksioma distributif skala. Skala. Hmm. K ditambah L dikali vektor V itu sama dengan K dikali vektor V ditambah K dikali vektor V L. L dikali vektor V. Kemudian kalau aksioma itu V dengan K dikali vektor V tambah K dikali vektor V. Nah, biasa gagal di kedua aksioma ini. Jadi eh, kalau kita buktikan dua ini gagal, berarti dua yang lain selanjutnya itu berhasil. Gitu. Nah, sekarang kita selesaikan bagian di sini. Tadi cuma penjelasan saya supaya kita paham. Eh, saya tulis dulu ya. Aksioma. Aksioma mana yang tidak berlaku? Kita perlu untuk periksa. Periksa aksioma ruang vektor. Yang saya telah jelaskan ada 8 aksioma. Biasanya yang gagal adalah aksioma distributif. Aksioma distributif. Kedua aksioma di atas ini. Sekarang kita lihat untuk aksioma 6. Kita lihat aksiomanya. eh, K ditambah L dikali vektor V itu sama dengan skalar K dikali vektor V ditambah skalar L dikali vektor V. Sekarang kita lihat. Ini aksioma 6. Kita hitung bagian kirinya dulu. Aksioma 6.
Kalau kita hitung bagian kiri berarti kita punya uh, K L dikali V itu sama dengan uh, K ditambah L dikali V1. Kemudian uh, K ditambah L dikali V2. Nah, sekarang kita lihat hitung sini lagi ya. Hitung bagian ini kan kiri, sekarang kan sio mana? Bagian kanannya K dikali sorry, K dikali V ditambah L dikali V, sehingga kita punya um, ini L ya, L dikali V K dikali V1 koma K dikali V2 ditambah L dikali V1, bukan tambah, dalam bentuk elemen L dikali V2. Nah, sekarang uh, kita jumlahkan berarti di sini K dikali V1 ditambah L dikali V2 di, sorry, ini dalam bentuk elemen. Kemudian elemen, bukan V2, V1. V1, elemen yang kedua K dikali V2 ditambah L dikali V2. Nah, sekarang kita sudah punya bagian kanan dan bagian kiri. K LV1, KV1, KV2. KV, KV1, KV2, KV2, LV2 sorry sini. Ini kita kembali sesuai definisi bahwa dia itu ditambah dengan 1 yang di soal tadi. Ini sesuai definisi yang diberikan. Ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita cek syarat. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Kita punya K ditambah L dikali V2. K ditambah L dikali V2, kemudian itu sama dengan K dikali V2 ditambah L kali V2 itu ditambah 1. Nah, sekarang kita kalau kalikan K V2 ditambah L V2 itu sama dengan ini ya, K V2 ditambah L V2 ditambah 1. Sekarang kita lihat, kita ambil K dengan K, L dengan L. K V2 dikurang K V2 sama dengan L
V2 dikurang L V2 ditambah 1. Ini dikurang saling kurangkan 0. Em, L dikurang L 0 ditambah 1. Sini 0 sama dengan 1. Nah, ini kita bilang bahwa ini salah. Jadi, aksioma 6 tidak terpenuhi. P ditambah K dikali V. Nah, itu untuk kita cek aksioma 6. Sekarang em, ini aksioma 6 yang kita cek dulu. Kita cek untuk aksioma 7. Jadi aksioma 6 gagal, sekarang aksioma 7. Aksioma 7K dikali V ditambah W itu sama dengan K dikali V ditambah K dikali vektor. Oh iya, K dikali vektor W tadi. Bagian aksioma. Aksioma 7 oh iya, K. Sekarang kita lihat. Dari kita punya aksioma 7, ada ruas kiri dengan ruas kanan, berarti um, saya tulisin saja hitung bagian kiri. Hitung bagian kiri aksioma 7. Kita punya bagian kiri K, V ditambah W. Oh, kemudian itu, sini aja. Sama dengan K, elemen elemen V kan V1 ditambah W1. Elemen V ditambah W. V ditambah W. Oh, oke, oke. V ditambah W. V1 ditambah W1. Kan dua elemen berarti sini V2 ditambah W2. Sorry, sesuai aksioma. Definisi yang diberikan berarti V1 ditambah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2 ditambah 1. Berarti kita punya eh, di sini kalikan skalar K ditambah V1 dikali W1, K dikali V2 ditambah W2 ditambah 1. Nah, kemudian kita kalikan lagi K dikali V1 ditambah K dikali W1, K dikali V2. V2 ditambah K dikali W2 ditambah K. Eh, oh iya, KV1 ditambah KW1, elemen yang kedua KV2, KW2 tambah K. Nah, sekarang hitung bagian kan atau mobil ruas kanan juga bisa. Aksioma 7. K dikali V ditambah K dikali W
itu sama dengan eh, K dikali V1 maka V2. Tadi yang pertama harus dikerjakan begini dulu sih, supaya ke sana baru KV1, KV2 begitu-begitu. Bisa selesaikan nanti bagian kiri itu sesuaikan bagian kanan saja. Plus ini KW1 maka W2. Berarti sini baru KV1 ditambah KW1, koma KV2 ditambah KW2. Gitu. Eh, yang KV1 KW1 itu ditambah satu ini. Eh, sama dengan satu. Hmm, satu kakak satu. Oke. Kalau kita lihat hasil yang sudah kita kerja, eh, sini nih. Kita punya sini hasilnya sama dengan K. Sedangkan kita punya bagian aksioma kanan itu sama dengan satu. Sehingga kita bisa bilang sini begini. Kenapa dia bisa aksioma 6, aksioma 7 itu bisa gagal? Karena sini nih. Agar sama bahwa ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Itu perlu untuk K itu sama dengan satu. Untuk semua K. Untuk semua skalarnya. Tapi ini tidak mungkin. Jadi, eh, aksioma 7 itu tidak berlaku dengan definisi yang diberikan pada soal. Kalau aksioma 6 dan 7 itu, kalau aksioma 6 dan aksioma 6 dan aksioma 7 berlaku, tidak aksioma 6 dan aksioma 7 tidak berlaku, berarti kita bisa buat sini. Sini saja. Berarti, oh ini begini saja. Karena aksioma 6 dan 7 tidak berlaku, maka gitu ya, maka aksioma lain yaitu aksioma komutatif, aksioma komutatif, aksioma asosiatif, terus aksioma elemen nol, inverse, kemudian perkalian, aksioma perkalian, kemudian aksioma skalar biasa, yang satu kali, dan aksiom identitas satu kali V itu sama dengan V. Semua ini berlaku pada definisi soal yang diberikan. Sehingga kita bisa buat kesimpulan, sini kesimpulan.
yang tidak berlaku sesuai dengan permintaan soal yang tidak berlaku adalah aksioma 6 dan 7. Jadi pasti setiap soal itu pasti setiap soal misalnya saya dikasih soal itu pasti diminta bahwa disuruh lihat aksioma mana yang tidak berlaku. Cukup kita buktikan aksioma 6 dengan 7. Karena aksioma 6 dengan 7 itu biasa yang tidak berlaku di setiap soal yang diberikan. Seperti itu sehingga cukup buktikan aksioma 6 dan 7 tidak berlaku berarti aksioma yang sisanya berlaku yaitu aksioma 1 sampai 5 dengan aksioma 8. Seperti itu. Ya, cukup buktikan dua itu saya daripada buktikan untuk seluruh aksioma derivat. Oke, kita nanti lanjut untuk video berikut untuk nomor 3.